اهدنا الصراط المستقيم. yakni apa yang diistilahkan dengan investasi yang dijamin. Sebab yang namanya mudharabah bagi hasil, maka sebagaimana dia bisa saja mendapatkan keuntungan, maka dia pun harus menanggung resiko kerugian. Itu konsekuensi dari akad investasi sebagaimana yang dijabarkan oleh para ulama. Iya. Kemudian juga dari transaksi riba yang kita dapati terkadang di tengah masyarakat kita, dari riba al-bai', riba dalam jual beli. Nah, ini juga banyak ditemukan di masyarakat kita dari macam-macam riba yang mungkin saja sebagian dari kaum muslimin belum mengetahuinya. Nah, seperti misalnya transaksi uang dengan uang, uang ditukar dengan uang, namun ada kelebihan di dalamnya. Ya, ini biasa kadang dilakukan untuk menukar uang lebaran. Ya, pecahan 100.000, nah ditukar dengan pecahan 5 ribuan misalnya, tetapi tidak sampai 100.000, hanya 90.000 saja. Iya. Atau misalnya 100.000 ditukar uang pecahan 5 ribuan dibeli dengan 110.000. Iya. Nah, ini adalah riba. Ya, karena dimaklumi bahwasanya dari hadits Nabi SAW dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, "Adz-dzahabu bil-dzahabi wal fiddatu bil-fiddati wal burru bil burri wasya'iru bisya'iri wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mislan bi mislin yadan bi yadin faman zada aw istazada faqad arba al akhidhu wal mu'ti fihi sawa." Kata Nabi, emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, syair, gandum kasar ditukar dengan gandum kasar, kemudian kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam. Iya. Takaran atau timbangannya harus sama dan dibayar tunai, kata Nabi. Siapa yang menambah atau minta ditambah, maka ia telah melakukan transaksi riba. Yang mengambil ataupun yang memberi itu sama-sama berdosa. Haditsnya sahih riwayat Al-Imam Muslim. Nah, maka orang yang transaksi uang lebaran ya dengan menambah atau mengurangi, ini termasuk riba fadl. Riba fadl ya, dan itu adalah perkara yang diharamkan. Nah, terus bagaimana kalau ada yang beralasan bahwasanya mereka lakukan transaksi tersebut dengan dasar saling ridho? Mereka ridho, mereka rela uangnya dilebihkan atau ada yang dikurangi. Nah, maka kita katakan bahwasanya riba tetap riba walaupun orang melakukannya dalam bentuk saling ridho. Ya, sebagaimana perzinahan itu tetap haram walaupun ya, seseorang yang wanita misalnya na'udzubillah dizinahi dia dalam keadaan ridho karena menerima bayaran, maka yang namanya zina tetap zina walaupun saling ridho. Orang yang berjudi misalnya, mereka saling ridho. Nah, kalau uangnya diambil, kalau dia kalah ya, tapi judi tetap haram sekalipun mereka ridho. Demikian pula riba tetap haram walaupun dengan alasan mereka saling ridha dengan hal tersebut. Karena apa? Itu sama saja ridha dengan dosa. Ridha dengan apa? Ridha dengan dosa. Nah, kalau ada yang beralasan, bukankah misalnya kalau ada orang transaksi tukar uang lebaran, ya, orang yang ditukar uangnya ya dengan uang kecil pecahan 5 ribuan misalnya atau 10 ribuan, mereka ini kan berusaha juga untuk bisa mendapatkan uang kecil itu ditukar di bank. Nah, mereka mengusahakan hal tersebut, kemudian setelahnya mereka tukar, wajar. Itu sebagai upah dia karena apa? Menukar uang ke bank. Ada juga orang yang beralasan seperti itu. Maka kita katakan bahwa alasan tersebut tidak bisa diterima. Ya, sebab andaikan hal tersebut karena upah mereka menukar di bank, maka niscaya ya yang namanya upah dari suatu kerja itu sesuai dengan
volume kerja yang dia lakukan. Iya kan? Ya, seseorang misalnya diutus oleh seseorang untuk menukarkan uang di bank dengan gaji. Itu kan boleh yang seperti itu. Sebagai gaji upahnya dia. Misalnya dia digaji 100.000. Kamu tukarkan uangku ini, uang kecil, ke bank. Maka dia pun tukarkan. Ya kan? Dia pun tukarkan dengan gaji 100.000. Maka uangnya tidak dilihat lagi apakah dia tukar sebanyak 5 juta atau 10 juta. Pokoknya dia gajinya 100.000 untuk menukar uang tersebut, ya kan? Nah, sementara orang yang tukar uang lebaran itu pokoknya setiap 100.000 misalnya akan ditukar dengan 90.000. Ada lagi yang menukar 100.000, tukar 90.000. 100.000, tukar 90.000. Seperti itu terus. Maka yang seperti ini tidaklah dinamakan apa? Tidaklah dinamakan upah dari dia mengantri misalnya untuk tukar uang di bank. Nah, itu tidak, itu hanya sekedar alasan yang tidak bisa diterima. Iya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Maka transaksi semacam itu adalah riba, ya, dan yang namanya riba adalah haram. Baik. Kemudian juga ya dari transaksi riba jual beli yang ada di tengah-tengah kita, ya ini transaksi jual beli yang disebut tukar tambah emas, tukar tambah perhiasan emas. Nah, ini juga dari perkara yang diingatkan oleh para ulama. Tukar tambah perhiasan emas. Ini ada seseorang terkadang ya, dia punya emas lama. Nah, maka dia datang kepada penjual emas. Dia mau tukar emas dengan emas yang baru. Dia punya emas yang lama. Nah, maka bagaimana caranya dia bertransaksi? Ya, dia tinggal tanya emas baru tersebut harganya berapa. Kemudian emas yang lamanya dia jual, ditukar dengan emas baru. Kemudian dia menambah dengan sejumlah uang. Dia menambah dengan sejumlah uang. Nah, tukar tambah perhiasan emas semacam ini dihukumi riba oleh para ulama. Nah, makanya hati-hati ya, kalau mau tukar tambah perhiasan emas. Mungkin dia punya istrinya, dia mau tukar tambah emas, itu tidak boleh. Nah, ini masalahnya kata para ulama, itu dikenal di kalangan para ulama fikih dengan mud ajwa wa dirham. Yaitu satu mud kurma ajwa dengan 1 dirham. Ya, maksudnya tukar tambah barang ribawi yang sejenis dan salah satunya ada tambahan benda yang lain yang tidak sejenis. Nah, seperti di sini kasusnya 1 mud kurma, ini 1 mud ini ukuran 1 tangan seperti ini. Nah, kurma ajwa. Kemudian ditambah uang 1 dirham mau ditukar dengan 2 mud kurma. 2 mud kurma ajwa segini, 2 kali begini. Ditukar dengan 1 mud tapi tambah 1 dirham, dan itu dihukumi riba. Dihukumi apa? Riba. Nah, kasusnya sama seperti tukar tambah perhiasan emas. Seperti yang tadi kita contohkan. Ada orang yang punya emas lama, dia datang ke toko emas. Dia mau ganti emas yang baru. Maka dia menukar emas yang baru tersebut dengan emas yang lama, kemudian dia tambah beberapa juta misalnya, atau beberapa ratus ribu untuk bisa mendapatkan perhiasan emas yang baru. Nah, ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Iya. Nah, yang seperti ini ya dihukumi riba oleh para ulama. Nah, dan itu dinaskan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala. Ya, dari kasus mud ajwa wa dirham ini. Mud ajwa wa dirham. Ya, kenapa itu dihukumi sampai riba oleh para ulama? Ya, karena seseorang ketika bertransaksi, yang barang tersebut adalah barang ribawi, dan kita tahu emas adalah barang ribawi, kurma juga barang ribawi. Ketika ditukar kan harus sama, ya kan? Itu diantara syaratnya. Nah,
Nah, kalau dia melakukan tukar tambah seperti itu riba, karena tidak akan sama nilainya nantinya pada emasnya. Walaupun mungkin nanti pas ditukar dengan uang sama, tetapi caranya bukan seperti itu. Iya, caranya bukan seperti itu. Ya, kalau mau yang syar'i, harusnya dia jual dulu emas lamanya. Dia jual dulu emas lamanya, kemudian dia dapat uang. Setelah itu baru dia beli emas baru. Dengan uangnya hasil penjualan emas lama ditambah uangnya yang sekarang ada di dompetnya, baru dia belikan emas baru. Seperti itu harusnya. Jangan langsung ditukar tambah. Jangan langsung tukar tambah. Kenapa? Ini masalahnya barang ribawi. Ini masalahnya barang ribawi. Beda kalau bukan barang ribawi. Ya, mau tukar motor lama dengan motor baru. Ya kan? Maka dia tukar tambah. Ini motor lama saya tambah dengan sekian juta. Kita tukaran dengan motor baru. Ini boleh atau tidak? Ini boleh, karena motor bukan barang ribawi. Tapi kalau emas, ini bermasalah, karena dia barang barang ribawi. Nah, makanya Syekhul Islam rahimahullah ta'ala di dalam transaksi seperti itu beliau menghukumi riba yang itu dilarang. Nah, yang mana kalau tujuan utamanya memang tukar tambah barang ribawi, sementara barang yang menjadi tambahan bukan barang ribawi tersebut, hanya sekedar tambahan saja, bukan transaksi utamanya, maka ini dilarang. Ini dilarang. Sama misalnya seorang tukar beras, tukar menukar beras bulog ditukarnya dengan beras 2 hati misalnya. Nah, maka dia tambah 1 karung 10 kilo beras bulog ditukar dengan 10 kilo beras 2 hati misalnya. Kemudian yang menukar dengan beras bulog ini dia tambah, taruhlah misalnya 100 ribu beras bulog 10 kilo dengan uang 100 ribu ditukar dengan beras 2 hati 10 kilo. Boleh seperti ini atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Ya karena bukan itu sama berarti itu ya. Iya. Terkait dengan berasnya ini lebih ya, lebih rendah atau lebih tinggi kilonya. Nah, seperti itu, karena beras beras 2 hati tentu lebih bagus daripada beras bulog. Nah, ya tidak masalah ya, 10 kilo dengan 10 kilo tadi. Beda kalau misalnya dia tukar 12 kilo beras atau 15 kilo beras bulog ditukar dengan 10 kilo beras 2 hati. Nah, itu langsung ditukar, tidak ada tambahan. Hanya dia tukar 15 kilo beras bulog ditukar dengan 10 kilo beras 2 hati. Ini tidak boleh. Karena apa? Beras termasuk barang ribawi, dilebihkan 5 kilo. Nah, itu tidak boleh. Demikian pula ketika dia menukar beras bulog 10 kilo dengan beras 2 hati 10 kilo, tetapi dia tambah untuk beras bulog ini dengan uang 100 ribu. Nah, ini juga tidak boleh. Sama kasusnya tadi ya, dengan emas tadi. Emas 5 gram. Ya. Emas 5 gram misalnya yang 24 karat ditukar dengan emas 5 gram 18 karat ditambah uang misalnya 500 ribu misalnya, atau 1 juta misalnya, ditambah seperti itu. Yang seperti ini dilarang ya, karena tujuan utamanya apa? Tukar menukar barang ribawi, ya kan? Tukar menukar barang ribawi ya, dan hal tersebut dilarang. Sama seperti tadi kasusnya mud ajwa wa dirham. Beda kalau misalnya yang dijadikan transaksi itu bukan barang ribawi, tetapi ada sedikit barang ribawi padanya, tetapi bukan transaksi utama. Misalnya seorang tukar pedang, tukar menukar pedang, ya kan? Pedang bukan barang ribawi, ya. Tetapi pedang yang satu ada sedikit emasnya, sedikit emas.
pada pedang yang satu. Pedang yang kedua tidak ada. Maka pedang yang kedua ini dia tukar dengan pedang yang ada sedikit emasnya, ya. Dia menambah misalnya 1 juta. Dia menambah 1 juta. Karena apa? Pedang yang mau dia tukar ini ada emasnya. Yang seperti ini boleh. Kenapa? Karena transaksi utama bukan emas. Emas cuman mengikut. Emas cuman mengikut. Transaksi utamanya adalah pedang. Ya, sehingga yang seperti ini diperbolehkan. Beda kalau transaksi utamanya adalah barang ribawi tadi, seperti emas tadi, ya kan? Ini tidak boleh. Kenapa? Ya karena transaksinya barang ribawi. Dan apa? Ada yang dilebihkan. Ada yang dilebihkan. Walaupun yang dilebihkan itu dari barang yang lain. Misalnya uang tadi kan, sama-sama mungkin 5 gram, sama-sama dengan 5 gram. Tapi ada yang dilebihkan dengan apa? Dengan uang. Nah, ini transaksi yang apa? Ada kelebihan. Maka ini termasuk riba fadl. Termasuk apa? Riba fadl. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama misalnya kita dalam kasus ini tukar menukar emas, ya. Yang sama nilainya, sama gramnya. Nah, tetapi yang satunya misalnya batangan, yang satunya perhiasan. Yang satunya emas batangan, yang satunya emas perhiasan. Yang mana yang lebih mahal? Yang batangan atau perhiasan? Perhiasan kan? Karena sudah apa? Sudah dibentuk misalnya menjadi gelang, menjadi cincin, menjadi kalung, ya kan? Sama-sama 5 gram, tetapi yang satunya sudah terbentuk, yang satunya baru batangan. Nah, boleh enggak orang yang tukar emas batangan ini, dia tukar emas batangan, ya, ditambah misalnya uang 500.000, ditukar dengan emas perhiasan sama-sama 5 gram, boleh enggak? Hah? Tidak boleh juga. Kenapa? Sama ada kelebihan, walaupun beda bentuk, ya, walaupun beda bentuk tetap tidak boleh karena sama-sama 5 gram. Kata Nabi apa? Adz-dzahabu bidzahab, emas dengan emas. Ya, sawaan bisawain, harus sama. Nabi tidak katakan kalau misalnya satunya emasnya batangan, yang satunya perhiasan, maka apa? Tidak boleh. Apa namanya, boleh-boleh saja untuk dilebihkan. Nabi tidak katakan begitu. Iya. Padahal di masa Nabi ada emas batangan dan ada emas perhiasan di masa itu. Andaikan hal tersebut dibedakan, pasti Nabi akan sebutkan. Kaidahnya apa? La yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajat. Dalam kaidah usul fikih, tidak boleh mengakhirkan penjelasan pada waktu dibutuhkan. Jadi andaikan ada keterangan, niscaya akan ada penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga yang seperti itu juga tidak diperbolehkan. Ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Nah, kemudian dari perkara yang juga disebutkan oleh para ulama terkait dengan transaksi riba dalam jual beli, yaitu jual beli emas secara kredit. Jual beli emas secara kredit. Nah, ya walaupun memang ada ikhtilaf para ulama dalam masalah ini terkait dengan emas itu sendiri, emas yang ada di masa sekarang. Ya, kita telah jelaskan bahwasanya emas itu kenapa dia menjadi riba? Karena dia ilahnya sebagai alat tukar, ya kan? Baik, sekarang di masa sekarang ini emas sudah menjadi alat tukar. Apakah masih menjadi alat tukar atau sudah tidak? Hah? Sudah tidak, ya kan? Emas sekarang sudah tidak menjadi alat tukar. Beda di masa Nabi. Di masa Nabi memang mereka jadikan alat tukar itu emas dan perak itu. Makanya mengapa kita kiaskan dari situ uang? Kenapa? Karena illah, sebab emas itu dijadikan barang ribawi karena dia menjadi alat tukar. Nah, makanya dari situ, dari sisi itu, sebagian ulama berpendapat jual beli emas perhiasan sekarang ini itu tidak lagi dijadikan sebagai barang ribawi. Karena apa? Ya karena menurut mereka emas itu sekarang sudah tidak lagi menjadi alat tukar, tapi dia layaknya barang. Sehingga kata mereka tidak masalah kalau kita jual beli emas secara kredit. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Tetapi mayoritas para ulama ya mengingkari hal tersebut. Mereka katakan ya
Ya, pendapat jumhur ulama, dan ini dari madhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah, semuanya berpendapat bahwasanya transaksi emas secara kredit itu riba, tidak boleh. Itu pendapat jamahir para ulama, mayoritas para ulama. Hanya segelintir ulama yang berpendapat bolehnya jual beli emas secara kredit di masa sekarang. Kenapa jumhur mayoritas ulama berpendapat ya bahwasanya jual beli emas walaupun di masa sekarang sudah tidak dijadikan barang riba, sudah tidak dijadikan alat tukar, tapi ketika bertransaksi dengan emas harus tunai. Kalau kredit itu riba, masuknya riba nasiah. Kenapa? Karena pertama, ijma sepakat ulama, jual beli emas dan perak itu harus tunai. Itu sepakat ulama sebagaimana dinukil oleh Imam An-Nawawi. Jelas ini? Itu yang pertama. Kemudian sisi yang kedua, ya, pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya jual beli emas secara kredit itu riba walaupun di masa sekarang sudah tidak dijadikan sebagai alat tukar emas itu. Ya, kenapa? Karena sejalan dengan hadis Nabi. Nabi kan mengatakan az-zahabu bil-zahabi wal fiddatu bil fiddati, disebutkan emas dan perak. Ya kan? Nabi tidak mengatakan apa? Dinar dengan dinar, dirham dengan dirham. Nabi tidak katakan seperti itu. Karena ketika itu yang dijadikan alat tukar memang dinar dan dirham. Ya kan? Di masa Nabi ada enggak perhiasan? Ada. Tapi Nabi tetap menyebut apa? Emas dengan emas, perak dengan perak, kalau mau ditukar harus sama dan harus tunai. Nabi tidak bedakan antara dinar dengan dirham yang ketika itu menjadi alat tukar atau dengan emas perhiasan. Sehingga alasan ya dia berstatus sebagai barang ribawi adalah karena zatnya yang merupakan emas atau perak, bukan karena semata dia alat tukar. Jelas ini? Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis Fadalah bin Ubay radhiyallahu anhu, ya, ketika beliau membeli kalung ya seharga 12 dinar, na'am, beliau ketika ingin menukarnya, maka Nabi berikan nasihat, la tuba'u hatta tufassal. Ya, karena ketika itu Fadalah bin Ubaid membeli kalung ya sebanyak 12 dinar, kalungnya ada permatanya. Nah, kalungnya ada permatanya. Nah, maka kalau mau ditukar ya, maka mesti dipisahkan dulu kata Nabi supaya apa? Bisa ditahu ya berapa berat kalung tersebut. Nah, ini menunjukkan apa? Nabi menghukumi sama kan? Walaupun emasnya berupa perhiasan. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini yang menunjukkan kepada kita kuatnya pendapat jumhur ulama bahwasanya tukar menukar emas itu harus tunai. Kapan ditukar secara kredit, maka itu apa? Itu riba. Itu adalah riba. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian pula termasuk transaksi riba ya dalam jual beli, yaitu tukar menukar uang yang terjadi pada hari ini. Ya, misalnya antara sesama pedagang ya. Misalnya terkadang seorang pedagang dia butuh uang kecil, ya kan? Maka dia tukar uangnya, taruh misalnya 100 ribu, dia mau uang puluhan ribu, ya, karena dia pedagang, dia harus punya angsuran uang kecil, ya kan? Maka dia tukar sama tetangganya, pedagang yang di sebelahnya. Ternyata pedagang yang di sebelahnya tidak punya uang sampai 100 ribu, dia cuma punya 80 ribu uang kecil. Nah, maka dia tukar. Nah, ini 100 ribu, 80 ribu, nanti 20 ribunya kalau dapat uang nanti saya kasih 20 ribu. Apakah boleh yang seperti ini? Hah? Ini kan sering terjadi kan? Ada orang tukar uang kecil 100 ribu, karena dia belum lengkap uangnya 100 ribu, dia cuma punya 80 ribu, sudah akhirnya 100 ribu ditukar dengan 80 ribu. Tapi dengan kesepakatan, nanti kalau dia dapat 20 ribu, dia setor lagi 20 ribu. Boleh tak begitu? Tidak boleh yang seperti ini. Itu tukar menukar uang sama saja, itu jual beli itu kalau dalam istilah syariat. Walaupun mungkin dalam istilah kita bukan jual beli ya, hanya cuma tukar uang.
Tetapi dalam istilah syariat itu jual beli, namanya sarf, tukar menukar uang. Harus apa? Harus sama. Tidak boleh ada yang dilebihkan atau yang satunya dikurangkan. Jelas ini? Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Terus bagaimana? Misalnya pedagang ini dia memang butuh uang kecil untuk angsulan, ya kan? Sementara dia tidak punya. Kalau dia tukar 80.000, bagaimana caranya? Nah, caranya dia pinjam saja, ya kan? Tidak usah dia tukar. Sudah, saya pinjam ini uang 80.000. Nanti kalau sudah ada, saya kembalikan uang 80.000. Jadi sifatnya utang. Nah, itu boleh. Itu solusi pertama. Solusi kedua, boleh juga dia jadikan sebagai apa? Jaminan. Jadi dia boleh tukar, tetapi apa? Ini 100.000 sebagai jaminan saja. Dia bilang, mana uang 80.000 tadi? Sini saya ambil. Ini 100.000 jaminan. Jaminan utang saya. Yang seperti itu boleh. Yang seperti itu boleh. Jadi nanti kalau dia punya uang 80.000, dia kasih 80.000 untuk mengambil jaminannya tadi 100.000. Jelas ini? Oh, kayaknya agak ribet Ustaz kalau seperti itu. Ya memang seperti itu kalau mau terhindar dari apa? Dari riba. Masalahnya ini uang. Mungkin kan kalau orang berpikir kan sama aja Ustaz kalau seperti itu. Betul sama. Tetapi ingat, yang namanya riba itu terjadi pada mata uang. Sehingga kalau kita mau menukar, hati-hati. Kalau mau menukar, hati-hati. Kalau selain uang tidak ada masalah sebenarnya. Mau tukar kebetulan misalnya penjual buah, sama-sama penjual buah, kita tukar buah, ya tidak ada masalah karena buah bukan barang ribawi. Tapi kalau uang barang ribawi, maka tukar menukarnya harus apa? Harus hati-hati. Nah, maka itu solusi yang disebutkan oleh para ulama kalau kita mau menukar uang. Nah, ini terkadang banyak yang tidak tahu dalam masalah yang seperti ini. Sederhana sebenarnya, tetapi orang bisa terjerumus ke dalam riba gara-gara hal yang seperti itu. Nah, kemudian termasuk juga perkara yang diingatkan oleh para ulama. Nah, terkait dengan apa? Seseorang membeli emas di Pegadaian. Ada sekarang orang beli emas, ya, dengan cara menabung, ya, atau dia beli emas itu dia tidak mampu misalnya beli emas 1 gram, 2 gram. Nah, maka dia beli emas, dia datang ke Pegadaian, maka dia beli emas seberat 0,01 gram. Ada enggak emas seperti itu? Hah? Ada? Mana ada emas yang seperti itu? Siapa yang bisa datangkan emas seperti itu? Yang sudah terbentuk loh. Beda kalau misalnya orang yang mendulang itu kan, ada emas yang masih serbuk mungkin. Tapi yang dibentuk ada enggak? Emas 0,01 gram ada? Itu 1/100 itu. Nah, enggak ada yang seperti itu. Ada? Enggak ada kan? Enggak ada. Jangankan 0,1 gram aja enggak ada. Emas itu ada emas itu wujudnya baru setengah atau 1 gram, ya kan? Ya kan? Kalau 0,1 kayaknya enggak ada ya. Ada 0,1. Apa bentuknya? Apa? Ada 0,1. Sangat kecil 0,1. Ada ya? 0,01 ada juga. 0,1 aja kayaknya ada. Kalau 0,01 itu 1/100, Pak. 0,1 ada mungkin ya. Iya, taib. Taruhlah 0,1. Apa? Nggak bisa dipakai. Tapi wujudnya ada. Wujudnya ada ya, 0,1 ya. Taib. Berarti 0,01 tidak ada. 0,01 lah. Nah, kalau 0,1 ada, nah ada. Hanya begini, terkadang di Pegadaian, kalau misalnya kita beli emas, ya 0,01 atau 0,1, taruhlah harga emas sekarang 1 juta, taruhlah seperti itu. Kalau 0,01 itu harganya 10.000, betul tidak? Harganya 10.000, 10.000 kali 100 kan 1 juta kan? Kalau emas harganya 1 juta 1 gramnya, berarti kalau 0,01 10.000. Kita sudah bisa beli emas harganya 10.000, tapi dapat 0,01 gram. Tidak ada wujudnya. Kita hanya menerima apa? Surat. Menerima surat ini sebagai bukti kamu punya emas 0,01 gram. Iya.
Atau terkadang dia beli 0,1 gram tapi tidak ada wujudnya. Misalnya dia cuman di kertas saja, ini tanda kepemilikan kamu punya emas 0,1 gram. Walaupun memang tadi seperti dibilang ada wujudnya ya, tetapi ketika dia transaksi, terkadang di Pegadaian dia tidak terima emas seperti itu, tapi dia terima hanya surat tanda bukti kepemilikan 0,1 gram emas. Boleh tidak seperti itu? Hah? Kenapa tidak boleh? Ya karena barangnya tidak ada kan, tidak tunai. Sementara kalau apa tadi? Kalau beli emas harus tunai. Jelas ya? Walaupun misalnya dia sudah punya 1 gram, asalnya ada wujudnya kan? Tapi kalau cuma dikasih di dikasih di tulisan atau di surat kepemilikan kamu punya emas 1 gram, itu boleh atau tidak? Tidak diperbolehkan. Karena apa? Harus tunai. Jual belinya harus tunai. Sekarang ketika dia cuma dapat kertas saja, itu tidak tunai namanya. Maka yang seperti itu tidak diperbolehkan. Kan ketika orang menyerahkan uang, itu kan jual beli sudah kan? Itu jual beli. Itu namanya jual beli dengan emas loh, sama masalahnya ini dengan emas. Nah, maka dia harus tunai. Nah, kalau mau dikatakan itu jual beli utang. Baik, sekarang utang. Betul ya? Misalnya utang, dianggap itu utang. Dia serahkan uang, kemudian dibayar dengan emas. Boleh enggak? Utang uang dibayar dengan emas, boleh enggak? Enggak boleh, ya kan? Sudah kita jelaskan kemarin bahwasanya harus apa? Ketika dia mau dibayar dengan emas, tukar dengan emas, itu harus tunai. Beda kalau misalnya pas pembayaran utang, dia baru ingin membayarnya dengan emas. Itu boleh, silakan saja, asalkan sesuai dengan uang yang ditukar nanti dengan emas tadi. Itu boleh. Tapi kalau di awal sudah begini, saya utangi kamu 10 juta, nanti bayar dengan emas ya. Yang seperti itu tidak boleh, karena tidak tunai. Nah, sama juga dengan transaksi di Pegadaian seperti itu tidak diperbolehkan. Nah, sering ada pertanyaan-pertanyaan juga seperti ini ya, beli emas di Pegadaian dengan hanya menerima tanda bukti bahwasanya dia punya kepemilikan emas seberat ini ya, tapi tidak tunai. Yang seperti itu tidak diperbolehkan. Nah, jelas ya. Wallahu a'lamu bissawab. Baik. Mungkin ini ikhwani fiddin yang bisa kami paparkan. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Ada yang